satu gelas, boleh pakai boleh tidak, sebetulnya ini silakan terserah jenengan. Terasi 1 on, boleh pakai boleh tidak. Kalau pengen sempurna pakai semuanya. Kemudian air kelapanya 10 peten, tapi air kelapa dadakan, wajib dadakan, nggak boleh nawar ya. Anggap semuanya sudah ada, kemudian sterilkan semua bahan yang 4 tadi kita rebus. Kalau air kelapa nggak usah direbus ya, air kelapa. Setelah direbus mendidih, kemudian lo haluskan. Silahkan tekniknya, terserah. Mau di blender juga monggo ya. Kalau di blender nanti blender dengan air kelapa aja kan gitu ya. Setelah itu selesai, masukkan ke wadah ya. Setelah masukkan ke wadah, baru GRR-nya masuk atau BR-nya atau rotornya. Aduk-aduk, tutup, tapi awas, harus di wadahnya harus ada ruang oksigen tersisa maksimum 10%, minimumnya 4%. Jaga jangan sampai ada udara masuk, dan lakukan itu minimalnya 14 hari. Semakin lama semakin bagus. Ciri berhasilnya, wanginya, baunya, aromanya itu mirip dengan isolat aslinya. Di luar seperti itu kemungkinannya berarti ada kekeliruan ya. Oke, bisa dipahami? Monggo itu dulu. Bagi yang belum jelas silakan ditanyakan. Nah, kita lanjut lagi. Ini sarana ya gini. Sebaiknya dengan putar berulang-ulang, kalau perlu 2-3 kali biar paham dulu ya. Siapa tahu tadi ngedengerinnya pertama belum begitu jelas kok, asal selewat ya. Nah, setelah beberapa kali ulang dengerinnya, baru kalau belum begitu paham tanyain. Terus jangan nanya di luar itu ya, nanya yang diterangin aja, yang diomongin dulu ya. Atau juga akan ada kelanjutannya, biar nggak mumet, malah jadi mencolok malah mumet sendiri nantinya ya. Oke, lanjutin. Misalkan gini, tadi kan ada yang nanya, ya kalau gelembung nggak keluar itu kasusnya gimana? Yang pertama tidak salah satunya. Yang pertama nih kasusnya, mungkin ada kebocoran satu. Ya bisa jadi bocor wadahnya, bocor selangnya gitu kan. Kalau bocor otomatis reaksinya tidak akan sempurna ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ketika tidak keluar gelembung, karena kan ciri gelembung itu maksudnya kan ada reaksi berkembang biak ya, memecah belah atau membelahkan diri mikroba tersebut. Kalau gelembung nggak ada, bisa jadi memang tidak bereaksi sama sekali ya. Contoh maksudnya gini, saat misalkan gula arennya nggak asli, otomatis bukan glukosa. Saat kandungan glukosa yang nggak cukup, ya otomatis mikrobanya tidak membelah diri. Ya dengan sendirinya nggak ada reaksi apa-apa. Paham ya? Nah, jadi salah satu faktor yang misalkan, kok ya aku nggak keluar gelembung, yakinkan dulu wadah bocor apa enggak. Yang pertama itu. Yang kedua, yakinkan semua bahan sarus sersis yang disarankan. Kentangnya yang bagus, gula arennya wajib asli, air kelapanya dadakan. Kalau mau tambah dedak silakan pakai dedak ya, dedak halus ya, dedak bagus ya, bukan dedak sekam ya. Kemudian terasinya juga sama yang bagus. Oke, itu hal yang harus dipahami. Selama itu benar, insya Allah pasti berjalan. Udah ratusan bahkan mungkin ribuan yang ngikutin ayah ya berhasil ya. Jadi jangan asal, terutama di bahan ya, kemudian di prosesnya, kemudian jadi alat-alatnya ya. Cuma perhatikan dulu, jangan asal-asalan. Oke, lanjut. Tadi ada juga yang nanya, ya kalau separuh dulu dipakainya, misalkan 50 ml gampang ya silakan. Semuanya bahannya separuh, termasuk airnya pun maksimum harus separuhnya. Kalau 50 ml dulu berarti maksimumnya 5 liter maksimumnya. Terus sisanya gimana ya? Ya enggak kan nggak diapa-apain, ya simpen aja. Wong isolat tadi itu semuanya tidur, ngorok, dormen ya.
Kalau nggak dia apa-apain ya dia tidur aja. Dan tahan sampai 3 tahun tidurnya itu. Ya. Jadi 3 tahun insya Allah masih aman. Paham ya? Oke, lanjutin. Terus lanjutin gini. Tadi ada juga yang nanya katanya ya. Kang Sony tapos sisanya oke, air biangnya ya simpen aja, tapi jangan di kulkas, simpen aja di ruang ya, di ruang suhu kamar ya biasa. Yang jelas jangan ditaruh di mana, jangan di kulkas apalagi di freezer, nggak boleh ya. Yang penting jangan dibuang aja. Oke, lanjutin ya. Terus lanjutin. Berapa lama sih ya ini bisa selesai? Kata ayah tadi kan sudah diterangin, minimumnya 14 hari. Pada saat makanan habis, nutrisi habis, kalori habis, ya dia akan diem dan kemudian tidur. Ya, nggak dilepas pun nggak apa-apa. Nanti juga kalau semuanya udah habis ya diam. Ya, nggak akan berkembang lagi. Habis itu tidur. Ciri sudah tidurnya, sudah dermen, biasanya tumbuh semacam jelaga putih, itu kadang-kadang kelihatan seperti kapang yang ngambang di atasnya. Itu ciri sudah mulai pada mau tidur lagi, biasanya begitu. Oke, lanjutin. Ya, terus ciri bener berhasil atau enggaknya begini. Kalau proses reaksi berlangsung tapi ada kebocoran udara, misalkan ada udara masuk, ayah tidak jamin bionuklirnya terjaga. Itu aja mungkin bedanya. Masih bisa dipakai? Bisa, tapi kualitasnya bisa jadi ambruk. Kenapa? Karena gini, ketika jenengan mengembangkan QRR misalnya, misalkan QRR, kemudian ternyata terjadi kesalahan, ya, misalkan ada udara, dia tuh gelembung tetap keluar, tapi ada oksigen yang masuk sebelum proses belum selesai. Ya. Itu bisa jadi QRR-nya bukan bionuklir lagi. Masalah ada. Bisa dipakai? Masih bisa. Cuma kualitasnya jauh berbeda. Misal, ketika misalkan tidak berhasil, tapi tidak bau ya, masih tetap bisa dipakai, bisa, tapi tidak akan bisa dipakai untuk mengkonversikan atau merubah pupuk 1 kilo menjadi 1 ton, karena reaksi nuklirnya tidak akan terjadi, reaksi fisi dan fusinya tidak akan terjadi. Itu aja bedanya. Masih dipakai ya masih tetap, tapi hanya jadi isolat biasa seperti yang punya orang-orang yang ada di pasaran sekarang ini. Paham ya? Itu tetap bisa dipakai, cuma nggak bisa jadi bionuklir lagi ya. Karena kalau misalkan tetap terjaga bionuklirnya, itu insya Allah nanti kita ajarkan di sesi berikutnya, di materi yang lain, kandungan pupuk 1 kilo NPK-nya bisa berubah menjadi 1000 kali lipat atau menjadi 1 ton kandungannya. Kalau bionuklirnya tetap terjaga. Paham ya? Jangan lagi ada pertanyaan berulang-ulang ya. Jadi tolong diperhatiin baik-baik ya. Reaksi fermentasi akan berhenti ketika nutrisinya habis, Kang Emil ya. Jadi sekali lagi tolong dibaca ulang-ulang. Terus tadi ada yang nanya, ya kan nanti kita ngerebus kentang, ya ngerebus kentangnya yang diambil, air rebusannya buang, nggak usah disertakan. Oke, lanjut. Nah, terus untuk dedak sama terasi kalau pakai ya sama gula aren, ngerebus pakai air 1 liter aja cukup. Yang penting dia benar-benar mendidih ya, cukup. Boleh 2 liter juga boleh, tapi endingnya tetap harus jadi 10 liter. Artinya berarti air kelapanya berkurang dikit ya. Kalau misalkan air kelapanya, kalau tadi misalkan ngerebus air dia pakai untuk gula aren atau dedak atau terasi pakai 2 liter, berarti nanti endingnya ya air kelapa dadakannya 8 liter dong ya.
Paham ya? Oke, ulangi. Jadi minimum pengembangan prosesnya minimum 14 hari ya. Lanjutin aja terus, semakin lama semakin bagus. Ciri berhentinya ya sudah nggak ada reaksi apa-apa, dan biasanya muncul tumbuh semacam jelaga putih ataupun apa. Kalau gagal, simple. Gagal itu cirinya baunya busuk. Ya. Kayak comeran, kayak bau busuk, kayak bau bangke aja ya. Walaupun mikroba itu nggak kelihatan kasat mata, tapi kalau mati ya bau bangke juga. Ya. Jadi kalau misalkan berjalan gelembung nggak keluar, ulangi tadi ya, ada beberapa kemungkinan itu bisa jadi sebetulnya reaksinya ada tapi bocor. Oke. Nah, saat ada bocoran, ada kemungkinan paling terbesar ya, itu reaksi pembelahan diri atau pengawalan tetap aja berlangsung, hanya nanti kualitas bionuklirnya diurus. Kenapa? Karena ada oksigen masuk lebih banyak dari 10%. Oke. Gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kan jadi rugi. Kenapa? Karena tidak bisa dipakai untuk mengembangkan pupuk, tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang lain yang luar biasa nantinya. Oke, lanjutin. Jadi ini hal-hal yang simple, tapi ini yang harus ditanyain. Abi Yusuf, kan udah dibilangin nggak boleh nawar ya. Udah dibilangin harus air kelapa ya, air kelapa ya. Jadi jangan nawar-nawar, dibilangin dari awal. Jadi urusannya kan beda. Oke, lanjutin ya. Jadi maksudnya itu gini, kalau jenengan mau mengembangkan isolat dari punya orang lain, silakan, terserah. Mau pakai air apa, pakai ya. Mau komposisinya gimana, itu terserah. Ketika mikroba standar seperti apapun, insya Allah jadi. Ya. Tapi kalau ingin menjaga, ini kita berbicara IRR loh ini, ya. Kan kita sudah dibatasi tadi di awal, bahwa yang akan ayah terangkan adalah kalau seandainya isolatnya yang dari ayah, maka tidak boleh ada tawar-menawar, ikutin yang ayah sarankan. Kalau misalkan isolatnya produk lain, ya silakan, terserah, bebas itu, ya standar aja. Yang penting ada karbohidrat, ada protein, ada glukosa, insya Allah berkembang. Sama, tapi pakem standarnya tetap sama. Apa? Sterilisasi dijaga biar tidak terkontaminasi. Tapi kan kategorinya kan nggak sama. Ini kan ceritanya gimana caranya agar IRR bionuklirnya terjaga, kan itu masalahnya. Oke? Jadi awas, pakemnya tolong, pemahamannya tolong dibuka kepalanya. Yang kita bicarakan adalah mengembangkan isolat bionuklir, bukan isolat biasa. Kalau isolat biasa standar aja insya Allah jadi. Mau pakai air kelapa silakan, mau air cucian beras silakan, mau pakai air galon silakan, air kopi itu juga silakan, bodo amat. Oke, tolong bisa dipahami. Jadi jangan salah paham. Oke. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Tolong pemakamannya dibedakan. Yang kita bahas adalah khusus isolat bionuklir. Kalau bukan bionuklir, standar pun jadi. Ya, yang penting ada glukosa, ada karbohidrat, ada protein, ya selesai, pasti jadi selama sterilisasi dijaga, tidak terkontaminasi untuk isolat umum. Oke, paham? Ya, kalau isolat yang dari ayah yang sudah termasuk kategori bionuklir, ikutin apa adanya. Jangan ada pertanyaan boleh nggak, boleh nggak, boleh. Kenapa? Urusannya ini sudah beda lagi. Oke, itu. Oke, lanjut lagi.
Dulu pakai air biasa itu kalau kalau yakin airnya benar, boleh nggak? Sebetulnya sih boleh aja. Ini berdasarkan pengalaman banyak sekali yang gagal. Karena apa? Kualitas airnya kurang bagus. Tapi ayah yakin kalau air kelapa pasti steril semuanya. Ya. Karena satu-satunya air yang paling suci itu air kelapa. Tidak terkontaminasi. Jadi artinya apa? Yang saya ajarkan sekarang SOP yang terbaru untuk menghindari kegagalan gara-gara kualitas airnya nggak jelas. Oke, paham? Lanjut. Jadi sekali lagi ya, daripada gambling, wis manut yang sekarang ayah sampaikan apa adanya. Awas kalau bionuklir QRR dari ayah di luar itu, di luar QRR, silakan mau pakai apa aja, standar umum ya, gitu loh maksudnya. Oke, monggo silakan. Ini untuk pengembangan QRR, router ataupun BR sama persis. Oke, kita batasi sampai 10 menit atau 15 menit bagi yang mau nanya ya. Habis itu nanti kita lanjut pengembangan yang tunggal seperti Trico, Miko ataupun Metarigium. Monggo. Ini Mbak Cici Gamiarsi. Sampai liter butuh berapa kelapa itu? Ini pemikiran yang sama sekali tidak berpikir ke depan. Mohon maaf. Apa maksudnya? Gini, ayah nggak pernah nemuin kelapa harganya 100.000 per butir, nggak pernah. Semahal-mahalnya tuh 10.000. Oke, lanjutin. Sekarang gini, coba berpikir sejenak ya. Mohon maaf. Kalau jenengan perhatikan secara mendetail, secara baik-baik. Sebentar. Ketika jenengan bikin jadi 10 liter dengan air kelapa dengan jaminan bionuklir terjadi, tolong hitung 1 kilo pupuk NPK itu harganya anggaplah 10.000 untuk misal untuk Ponska atau Mutiara misalkan 15.000. Kemudian gara-gara QRR 100 mili yang sudah sudah kembangkan berubah menjadi 1000 kali lipat atau jadi 1 ton. Ayah pengen nanya, mahal apa murah itu kelapa? Gak ada artinya apa-apa ketika endingnya benar. Tolong dipahami di sini. Kalau jenengan berpikirnya pendek, belum apa-apa udah mikir ini mahal. Jujur, itulah masalah petani Indonesia saat ini. Berpikir rugi padahal belum ngerti efek ke depannya. Oke. Ketika disuruh A, B, C, D, ngitung di depan. Ketika hasilnya tidak berubah, mungkin betul. Tapi ketika hasilnya berubah, beda urusannya. Makanya artinya mulai sekarang mari kita berpikir lebih cerdas lagi. Karena apa? Kalau kita tidak bisa merubah mindset kita sendiri, gimana kita bisa merevolusikan pertanian Indonesia? Kita akan tetap berjalan di tempat seperti sebelumnya selama ini. Bisa dipahami? Tolong, kita mau merevolusi pertanian Indonesia. Kalau mau, ayo bareng-bareng dengan teknologi yang kita kembangkan. Jadi sekali lagi, jangan berpikir pendek. Oke.